Shalom, selamat malam teman-teman. Kita masuk sharing firman ya. Hari ini judul tema sharing firmannya, hidup berkemenangan tidak cukup dari iman awal. Gitu ya. Kita ambil dari ayat firman Tuhan 2 Petrus 1, 5-11. Ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak pernah tersandung. 11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Oke, jadi di sini berbicara mengenai pengenalan akan Yesus Kristus, dimulai dari iman. Ya, jadi iman itu sebenarnya adalah Tuhan berikan untuk mengenal Dia sendiri, supaya kita bisa mengenal gitu ya. Jadi targetnya daripada mengenal. Dan di akhir ayat ini, di ayat 11, dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Jadi masuk surga itu ada syaratnya. Kalau syarat menerima Tuhan sebagai juru selamat, ya itu pintu pertama, ya. Tetapi hari-hari hidup kita harus diisi kepada pengenalan akan Yesus Kristus. Baru sah di ayat 11 mempunyai hak penuh masuk kerajaan kekal. Jadi gak bisa dari terima Tuhan Yesus terus gak ngapa-ngapain, hidup sebagai orang duniawi tapi Kristen. Gak bisa. Gitu ya. Jadi harus mengejar pengenalan akan Yesus Kristus. Oke. Nah, terus di ayat awal saja sudah dikatakan, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ya. Harus menambahkan. Awal kita terima Tuhan Yesus itu adalah iman awal. Dan iman awal itu iman hidup yang bisa melahirkan kebajikan. Kebajikan adalah perbuatan baik. Perbuatan baik yang keluar dari iman, bukan keluar dari manusia, kekuatan manusia, bukan. Yang keluar dari iman. Jadi ini berbicara keluar dari iman, dari awal sampai habis. Bukan berbicara di luar iman ya. Oke, jadi sudah jelas dikatakan, kamu gak bisa hidup dari iman awal. Harus ditambahkan. Itu gak bisa ngelak. Makanya, ditambahkan itu berarti bertumbuh. Bertumbuh apa? Bertumbuh dalam pengenalan Tuhan Yesus. Jadi kalau iman tambah besar, iman tambah kuat, itu berbicara kita lebih kenal Tuhan Yesus. Bukan berarti iman lebih besar, lebih kuat. Wah, nanti berkat datang kaya raya. Bukan begitu maksudnya. Itu salah. Ya.
Iman tujuan awalnya, dasarnya untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi ditambahkan itu satu keharusan. Ya. Iman tidak bisa berhenti. Harus ditambahkan. Tidak bertumbuh itu berarti kita menolak pengenalan akan Tuhan kita. Hosea 4 ayat 6. Menolak binasa. Ya. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu. Supaya kalau kita ngerti dari narasi ini, jadi kita lebih tahu lagi nih. Step-stepnya pengenalan akan Tuhan Yesus. Ya, apa aja dan bagaimana. Ini berapa tahun yang silam, awal-awal Komsel ini sudah dibawakan dulu. Ya, tetapi karena perkembangan pengetahuan kita terus bertumbuh, hari ini di-sharingkan lagi dengan sudut pandang berbeda yang lebih dalam lagi, gitu ya. Oke, kita mulai dari iman dulu. Iman dan kebajikan itu adalah satu paket. Kebajikan adalah perbuatan baik yang lahir dari iman. Ya, jadi adanya kebajikan karena adanya iman, gitu ya. Menandakan iman itu iman hidup, bukan iman mati. Iman yang bekerja, iman yang mengerjakan sesuatu. Ya, makanya iman percaya itu aktif. Ya. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi iman ada dua. Iman hidup dan iman mati. Kalau iman hidup itu disertai perbuatan, yaitu perbuatan baik, kebajikan. Jadi kebajikan, perbuatan baik itu adalah akibat. Nggak ada iman, nggak ada kebajikan. Ya, jadi nggak ada kebajikan, nggak ada perbuatan baik di dalam Tuhan, itu imannya mati. Iman mati adalah sebenarnya tidak punya iman. Dan sebenarnya dia bukan orang percaya. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk lagi. Kenapa iman itu bisa melahirkan kebajikan, perbuatan baik? Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, jadi kenapa ada iman yang melahirkan kebajikan atau dikatakan iman yang hidup? Karena dia mendengar firman itu dan mengerti. Berarti iman yang mati adalah mendengar dan tidak ngerti. Jadi nggak ada kebajikan, nggak ada perbuatannya. Karena nggak ngerti. Karena dia mengerti makanya berbuah. Berbuah, kebajikan, perbuatan baik itu adalah hasil daripada iman yang namanya pertobatan, perubahan pola pikir. Ya. Mendengar firman bukan sembarangan. Mendengar firman adalah Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang dimaksud mendengar firman, ini bukan firman dari perkataan orang. Dari mulut Allah. Ya, waktu kita baca, waktu kita renungkan, waktu kita dengar khotbah dan sharing, dan firman itu, ada yang Tuhan tabur di dalam hati, ada suara itu. Nah, itu yang dikatakan mulut Allah berkata kepada kita. Otomatis itu pasti melalui Roh Kudus ya, yang ada di dalam kita. Nah, terus saya perteguh lagi. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat terjadi
dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman kita mengerti. Iman adalah mengerti. Nggak ada iman nggak ngerti. Jadi tadi mendengar mengerti maka berbuah. Itulah iman. Gitu ya. Itulah iman. Kalau dengar gak ngerti, gak bisa berbuah. Gak bisa berbuah berarti imannya tidak melahirkan kebajikan. Jadi ini adalah fondasi, ini untuk berbicara selanjutnya. Di penambahan-penambahan selanjutnya, ini harus dimengerti dulu. Ya. Jadi kebajikan itu keluar otomatis dari iman. Tidak bisa diproduksi oleh manusia Kristen itu sendiri. Di dalam cerita ini ya. Di dalam perikop ini. Oke, sekarang kita bahas sepintas lagi mengenai kebajikan ya. Kita tadi udah tahu iman tidak disertai perbuatan, imannya mati. Ya, jadi kebajikan adalah hasil daripada iman. Nah, sekarang kita ngomong. Kebajikan ya, itu berbuah melakukan kehendak Tuhan itu ya. Ibrani 11 ayat 1. Ya, saya kasih tambahannya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, ini saya sangkutkan dengan kebajikan, perbuatan dari iman yang kita lakukan. Nah, iman dikatakan dasar dan dikatakan lagi bukti. Iman itu rupanya bukti. Jadi iman itu bisa dilihat. Dari apa? Kebajikan. Perbuatan baik yang keluar dari iman. Itu bukti. Bukti apa? Bukti kepada sesuatu yang kita harapkan yang belum jadi milik kita. Yaitu janji-janji Tuhan. Waktu iman kita berkebajikan, mengeluarkan kebajikan. Dan kebajikan itu bisa dilihat. Itu bukti bahwa kita itu pemilik janji-janji Tuhan yang belum merealisasi. Ya, tapi sudah kita pegang buktinya dari janji-janji Tuhan itu. Jadi tinggal tunggu kairosnya Tuhan. Nah, jadi harapan dari janji-janji Tuhan, realisasi dalam hidup kita, itu butuh dasar, butuh bukti. Supaya cairnya itu ada gitu ya. Nah, yaitu berupa kebajikan. Jadi jangan diremehkan. Kalau nggak ada kebajikan, diragukan punya iman yang hidup nggak orang Kristen itu. Jika nggak punya iman yang hidup, berarti dia belum diselamatkan. Nah, hubungan dengan kebajikan. Apa itu kebajikan yang keluar dari iman? Roma 12, 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, kebajikan adalah bukti bahwa kita sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu perbuatan kita. Ya. Nah, waktu kita mempunyai iman dan berkebajikan, itulah persembahan kita kepada Tuhan. Yang kudus, berkenan, itu ibadah sejati. Sejati. Ya. Berarti nggak bisa, nggak, itu harus. Kuncinya dia 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu tadi yang diomong oleh iman. Mendengar dan mengerti. Pas waktu mengerti, itu terjadi pembaharuan budi. Yang namanya pertobatan, yang namanya bahasa aslinya metanoia. Begitu pembaharuan budi, karena mengerti, makanya kita berbuah. Berkebajikan itu. Ya, jadi apa iman? Mengerti yang
dari perkataan Tuhan. Jadi yang membuat ngerti siapa? Roh Kudus, itu guru kita yang mengajarkan ke dalam seluruh kebenaran. Oke? Nah, ini masalah kebajikan. Dan di dalam pembaharan budi, itu adalah supaya membedakan mana kehendak Allah. Kebajikan adalah kehendak Allah yang awal, yang keluar daripada iman. Nah, di sini dibedakan menjadi 3 ini kehendak Allah. Ya, yang kita lakukan. Ini ada 3 nih. Baik, berkenan, sempurna. Nah, kebajikan adalah perbuatan yang baik. Ya, karena itu di awal. Nanti ditambahin pengetahuan. Tapi ini di awal baru dikatakan perbuatan baik. Ya, nggak cukup perbuatan baik. Makanya di dalam perumpamaan itu nantinya menuju kepada kesalehan. Kesalehan adalah perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau yang pertama perbuatan baiknya, masih sedikit iman awal, belum tambah pengetahuan. Kadang perbuatan baiknya itu rada-rada kacau, kecampur sama pikiran lama kita. Bisa kita dimanfaatkan orang, bisa salah menolong, bisa macam-macam. Tapi itu perbuatan baik. Banyak loh perbuatan baik yang bisa salah itu banyak. Nah, tetapi ketika kesalehan nanti di tahap akhir, itu sudah mulai berkenan. Berkenan artinya perbuatan baik yang sudah diarahkan, sudah sesuai presisi persis seperti kehendak Tuhan. Makanya habis itu perbuatan kebajikan baik harus ditambah pengetahuan. Itu mengarahkan perbuatan baik kita kepada kesalehan. Berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pas. Ya, itu yang berkenan. Dan setelah berkenan baru tambahkan kasih. Dan itu adalah sempurna, kesempurnaan. Kesempurnaan itu kasih. Kasih adalah penggerak daripada semua pergerakan kita. Semua kebajikan, kesalehan kita adalah kasih. Karena di banyak perjanjian baru, Tuhan bergeraknya itu berawal dari belas kasihan. Baru dia bergerak. Karena belas kasihan dia baru bergerak. Nah, jadi Roma 12:1 dan 2 ini luar biasa ayatnya, ya. Jadi nyambung kepada 2 Petrus 1 tadi, saya ulang. Kebajikan perbuatan baik, tetapi masih kurang jauh. Harus ditambah pengetahuan. Ini pengetahuan bukan sembarang pengetahuan, bukan pengetahuan biologi, matematika. Ini pengetahuan mengenai pengenalan akan Tuhan. Karena di ayat 8 terakhir diomong pengenalan Tuhan. Jadi pengetahuan, pengenalan akan Tuhan, bisa pewahyuan, bisa rema, hikmat Tuhan. Nah, itu semuanya ya mengenai pengetahuan itu. Jadi begitu iman kita yang melahir kebajikan ditambahin pengetahuan, baru kebajikan itu terarah, naik tingkat, naik level menjadi berkenan, bukan cuma baik. Ya. Oke. Nah, saya ulangi lagi untuk mempertegas ayat-ayatnya ya. Matius 13 ayat 19, kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, ini yang Matius katakan. Yang Lukas katakan, Lukas 8 ayat 12, yang jatuh di pinggir jalan, orang yang telah mendengarkannya, kemudian datang iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kita lihat. Matius katakan, mendengar gak ngerti, itu dirampas si jahat. Efeknya apa mendengar gak ngerti? Efeknya di Lukas, supaya jangan percaya dan diselamatkan. Gak ngerti ya gak bisa percaya. Kalau gak bisa percaya, imannya itu iman mati. Gak ada perbuatannya. Gak percaya dan gak ngerti apa yang diperbuat. Makanya gak diselamatkan. Ya, jadi jangan main-main itu mengejar pengertian akan firman itu.
Itu iman yang hidup, dan itu adalah iman. Yang materialnya adalah perkataan Tuhan. Nah, oke ya. Sekarang dasarnya iman dan kebajikan sudah, kita naik lagi. Kita naik lagi pengetahuan. Ya. Tadi di ayatnya dikatakan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, jadi ini ditambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Sekarang kebajikan adalah akibat daripada iman, keluar dari iman. Jadi kalau mau nambahin kebajikan, ya harus nambah imannya. Nambahnya di iman, bukan di kebajikan. Kebajikan itu akibat dari iman. Ya, jadi nggak bisa nambahkan kebajikan. Tetapi kalau mau kebajikan itu bertambah, harus imannya yang ditambahkan. Nambah apa sih kebajikan itu? Nambah maksudnya ke arah sempurna. Jadi perbuatan baik diarahkan. Bukan sembarangan asal berbuat baik. Salah. Jadi perbuatan baiknya harus diarahkan. Lebih murni lagi. Nggak kecampur sama perbuatan baik manusia. Yaitu harus ditambahin lah pengetahuan, pengenalan akan Tuhan, hikmat, rema, pewahyuan, itu maksudnya. Waktu itu ditambahkan kepada iman, maka outputnya kebajikannya akan naik level kepada kesalehan. Kebajikannya lebih bagus lagi. Bukan sekedar baik, tapi berkenan. Seperti Roma 12 tadi dikatakan. Ya. Nah, jadi penting nggak pengetahuan? Penting. Kita ingat nih moto di rest area. Posisi Maria, Yosua 1 ayat 8. Itu mencari dan menerima pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Yang adalah juga minyak cadangan. Itu gunanya jadi. Jadi imannya bisa tambah besar, bisa tambah kuat. Kebajikan kita, perbuatan baik enggak dimanfaatkan orang. Ya, perbuatan baik doang tanpa pengetahuan kita bisa ditipu. Kita bisa salah nolong dan banyak macam-macam yang mengakibatkan kita kadang aduh, capek ya berbuat baik tapi digituin. Gitu ya. Jadi malas saya berbuat baik. Enggak boleh. Jadi harus tetap berbuat baik. Malah harus ditingkatkan menjadi kesalehan. Ya. Jadi tanpa penambahan kepada iman, itu berarti melepaskan keintiman dengan Tuhan. Dan itu artinya tidak dapat hak penuh masuk kerajaan surga. Atau dengan kata lain binasa. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Gak kenal Allah di bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya King James, lack of knowledge. Kurang pengetahuan. Jadi bukan gak ada, kurang. Makanya di 2 Petrus 1 dikatakan, tambahkan. Jadi penambahan pengetahuan kepada iman itu suatu keharusan 100%. Surga dan neraka di sana. Ya, Tuhan selalu memberi penambahan itu, pengetahuan itu. Pasti karena iman materialnya perkataan dia. Makanya langsung Hosea 4 ayat 6. Kamu yang menolak pengenalan itu. Karena kehendak Tuhan itu memberi kita pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman, pertumbuhan lebih kenal kepada Tuhan Yesus. Salah sasaran, gak kenal Tuhan, perbuatan baik itu sia-sia. Gak dihitung. Contoh, Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu full ceritanya, tapi kita ambil karena kepanjangan. Pemisahan domba dan kambing. Ayat 40 dikatakan gini, dan raja itu menjawab kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan ya, ini domba melakukan. Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi dia menolong ini, berbuat baik kepada salah seorang saudara yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Ingat, kata kuncinya, kita telah melakukannya untuk Tuhan. Wakilnya Tuhan. Tuhan mau menolong si A. Terus kita melakukan menolong si A. Perbuatan baik. Makanya Tuhan ngomong, kamu telah melakukan untuk aku. Ya, berarti domba tahu kehendak Tuhan. Perbuatan baik diarahkan kepada si A. Oke, 45. Maka ia akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ini kambing. Segala sesuatu tidak kamu lakukan kepada si A ini, kamu tidak melakukan untuk aku. Ini kambing. Jadi Tuhan mau nolong si A, kambing melakukan perbuatan baiknya kepada si B. Karena di ayat-ayat sebelumnya sama. Dia ngunjungi orang, ngunjungi di penjara, apa. Makanya si kambing berbicara, kapan aku nggak melakukan Tuhan? Jadi dia melakukan gitu ya. Cuman bukan sama si A. Tapi kehendak Tuhan itu si A. Si B-nya nanti mungkin. Ya. Tapi si kambing ini menolong si B dulu berbuat baik. Nggak tepat waktu atau salah sasaran. Yang jelas dia meleset dari kehendak Tuhan. Akhirnya ini masuk kambing. Nggak ada keintiman sama Tuhan. Dan di ujungnya masuk siksaan kekal. Mereka akan masuk siksaan kekal di ayat 46-nya. Nah, penting nggak pengetahuan? Penting. Tanpa pengetahuan, perbuatan baik tidak keluar dari iman itu sia-sia, nggak hitung. Karena yang ditolong itu ngawur, bukan kehendak Tuhan. Penting nggak pengetahuan? Super penting. Setelah terima Tuhan Yesus, kita memburu pengetahuan. Tidak boleh berhenti. Berhenti berarti berbahaya. Tidak OTW ke surga ya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Dan kepada pengetahuan, ayat 6 ya. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Nah, kita masuk penguasaan diri. Dan jadi begini. Penguasaan diri adalah buah roh. Ya, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah macam-macam ayat 23 penguasaan diri. Saya lompatin ya. Bacanya ya, penguasaan diri. Jadi di sini penguasaan diri itu bukan kekuatan manusia kita menguasai diri kita, bukan. Maksudnya penguasaan diri dari iman itu, dari pengenalan akan Tuhan itu, menguasai diri kita. Jadi perbuatan kita sudah digerakkan oleh Roh Kudus, oleh firman 100%. Artinya apa? Kedagingan sudah berhenti. Ya, ini benar-benar Kristen luar biasa. Jadi begini ceritanya. Ini hati ada banyak area. Area 1, 2, 3, mungkin 1, 2 kita sudah kuasai oleh firman. Tapi ada area lain yang kita kalah. Makanya terus kita minta pengetahuan dari Tuhan, minta rema pewahyuan. Kalau begitu kita ngerti, yang ketiga kita kuasai. Jadi semakin bertumbuh berarti semakin banyak area dalam hati kita yang misalnya 100%, kita bertumbuh yang awalnya 20, 30, 40 gitu. Lama-lama persentasenya membesar. Semakin persentase membesar, semakin Tuhan itu menguasai diri kita. Itu dan penguasaan diri kita lebih kuat. Tidak jatuh lagi ke dalam dosa-dosa kedagingan yang gak taat sama Tuhan, itu semakin kecil. Itu yang di ngomongin penguasaan diri.
Jadi bisa berhenti nggak dari pengenalan akan Tuhan, pengetahuan? Nggak bisa. Kalau berhenti, dagingnya bertumbuh lagi. Dagingnya menguasai diri kita lagi. Makanya orang Kristen yang nggak suka firman, yang nggak pernah hidup dalam pertobatan seperti ini, itu Kristen duniawi kedagingan. Itu tingkah lakunya persis sama dengan orang dunia. Ya, pasti aneh. Lebih aneh lagi karena dia membawa-bawa nama Kristen. Tapi kelakuannya sama dengan orang dunia. Lebih aneh lagi kelakuannya. Gitu, daripada yang orang benar-benar dunia. Jadi gak bisa, orang Kristen gak berburu pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Gak bisa. Dan gak bisa berhenti lagi. 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini hidup di dunia, orang Kristen, ya ini. Ya ini. Sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, tunaikan tugas pelayananmu. Ini nggak bisa enggak semua orang Kristen. Bermula dari mana? Kuasailah dirimu. Artinya, firman yang menguasai kita. Ketika perbuatan kebajikan kita banyak dan menjadi saleh, ya, itu pemberitaan Injil. Semua perbuatan baik kita kepada orang lain yang kita tolong, itu kita memberitakan Injil, memberitakan Kristus itu. Di pekerjaan, keluarga, pertemanan, dan lain-lain. Itu pemberitaan Injil. Kebajikan kita itu pemberitaan Injil. Ya. Sabar menderita. Jadi sebenarnya yang menderita itu daging kita. Karena tidak terlayani. Roh kita berjaya, roh kita bersukacita karena kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, seturut dengan Roh Kudus. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu loh melayani. Jadi bedakan melayani pekerjaan Tuhan di gereja dengan melayani Tuhan. Ini melayani Tuhan, melakukan pekerjaan pemberita Injil melalui semua perbuatan pertobatan kita, yang dari kita itu bisa menguasai diri kita. Jadi gimana menguasai diri kita? Bukan oleh kuat gagah manusia kita, itu dari Roh Kudus. Jadi ketika pengetahuan kita bertambah, iman kita itu bertambah besar dan kuat, otomatis firman itu menguasai diri kita. Otomatis, nggak bisa dibikin ini penguasaan diri. Ya, jadi kalau mau tambahkan penguasaan diri, nambah kepada iman, nambah kepada pengetahuan. Jadi titiknya itu di pengetahuan itu, menambahkan iman itu. Titiknya di sana. Oke, dan di step penguasaan diri ini penting. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ya. Menghasilkan ketekunan. Setelah ini penguasaan diri itu masuk ke dalam ketekunan. Kita coba ya, baca. Setelah penguasaan diri dan kepada penguasaan diri, pengetahuan penguasaan diri dan kepada penguasaan diri ketekunan. Oke, sekarang kita masuk ketekunan. Tadi kawan. Nah, sekarang ketekunan. Nah, Yakobus 1 ayat 3. Sebab itu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi waktu penguasaan diri itu, di sana itu loh ujian orang Kristen. Ujian. Apa itu ujian?
Ujian itu Tuhan sudah kasih pembelajarannya, yaitu pengetahuan. Sudah dikasih tahu dulu jawabannya. Itu ujian. Baru persoalannya itu diberikan supaya kita isi dengan benar. Jadi pelajarannya dikasih tahu dulu, pengetahuan dikasih tahu dulu, baru ujiannya datang. Itu adalah ujian iman. Jadi waktu di step penguasaan diri, di sana ada ujian iman. Ya, ujian iman natural banget kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah dengerin firman, kita sudah mantap semuanya, Tuhan udah kasih tahu, terus baru bahan ujiannya dikasih. Harusnya sudah tahu nggak jawabannya? Sudah tahu. Gampang nggak ikut Tuhan? Gampang, karena jawabannya sudah dikasih tahu. Tetapi kan ngomong sama ngalamin beda. Ya, tetapi ingat ya, ujian ini terus-menerus. Selama firman itu diberikan, ya, menguasai diri kita, baru diuji. Harusnya ringan, karena firman sudah menguasai diri kita. Harusnya ringan. Jadi ujian itu tidak diberikan di awal. Setelah pelajarannya diberi, baru diuji. Jadi Tuhan memperingan kita, maunya kita lulus ujian. Ya, ketika kita lulus ujian, di sini tulis menghasilkan ketekunan. Jadi ketekunan itu akan timbul dengan sendirinya di dalam diri kita. Ya, menghasilkan ketekunan. Jadi bukan kuat dan gagah kita tekun, enggak. Kita akan tekun dengan sendirinya, akan suka dengan sendirinya. Ya, dan ujian itu terhadap iman akan mudah karena diri kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, jadi gampang sekali. Ini yang step-step Tuhan berikan dan pasti berhasil. Ya. Contoh nih yang gampang ya. Ngomong iman, ngomong percaya. Ini saya kasih contoh yang gampang. Percaya itu ada dua hal waktu kita dengerin firman. Ya? Contoh. Yohanes 14 ayat 6, ini ayat luar biasa. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tidak melalui aku." Oke, ini firman. Ini kita dengar sebagai informasi. Ya, jadi ada dua percaya. Percaya yang awal adalah percaya firman itu sebagai informasi aja. Percaya yang kedua, waktu mengerti, itu bukan sekedar informasi. Itu percayanya karena ngerti dan kita melakukan. Kalau percaya sebagai informasi, kita nggak lakuin. Akulah jalan. Tuhan Yesus sang firman, Tuhan Yesus jalan. Ya. Kalau orang Kristen itu tidak mencari, tidak belajar firman, tidak belajar jalan-jalannya Tuhan Yesus, berarti ayat ini dia percaya hanya sebagai informasi bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, tapi dia tidak cari jalannya. Percaya nggak sama Tuhan Yesus sebenarnya? Nggak percaya. Dia hanya percaya informasinya, Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus adalah jalan. Tapi kalau dia percayanya di level mau melakukan, dia cari jalan itu. Sampai tahu, yang sampai ngerti terus dia lakukan. Itu loh percaya iman. Percayanya bukan sebagai informasi, tetapi untuk dia lakukan. Nggak ngerti, ya nggak bisa. Ya, jadi percaya hati-hati ya. Percaya yang menuju iman sama percaya kosong. Ya, banyak orang, firman katakan percaya sebagai informasi. Bukan sebagai penunjuk jalan yang benar-benar digali, ngerti supaya pikiran berubah sehingga perbuatannya juga seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Ketekunan. Tadi ketekunan sudah disinggung ya. Itu lahir daripada ujian iman. Ya. Oke. Ibrani 10 ayat 36.
Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Loh, ini ayat luar biasa loh. Kalau udah disusun-susun dari awal itu, nyambungnya itu, waduh, luar biasa. Harta terpendamnya. Kamu memerlukan ketekunan. Nggak bisa enggak. Sebab sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Loh, yang tadi itu melakukan kehendak Allah. Ujian iman, lulus. Kita melakukan kebaikan. Kita melakukan kehendak Tuhan yang sudah diarahkan sama Tuhan. Itu kita melakukan kehendak Allah. Kamu memerlukan ketekunan. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Step ini loh, cair. Janji-janji Tuhan cair. Iman itu sudah diuji, sudah jadi bukti. Kamu sudah bisa dipercaya. Kamu memiliki karakter Kristus. Diuji kamu lewat. Makanya kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Yang diharapkan tadi dasarnya sudah ada, buktinya sudah ada, ujian sudah lulus, imanmu benar, baru dinamakan kamu memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Cair. Imannya bekerja. Oh, luar biasa ya, Ibrani 10 ayat 36 kan. Jadi step tadi itu harus di luar kepala kita hafal mati. Itu kerangka. Ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kamu akan menuai. Jika tidak menjadi lemah. Ya. Kamu akan menuai. Kapan menuai? Apabila sudah datang waktunya kamu menuai. Kapan waktunya? Ketika tidak menjadi lemah. Artinya apa? Terus menabur. Terus menabur. Perbuatan baik itu menabur. Ya, di ayat sebelumnya menjelaskan tidak menjadi lemah. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Jadi yang dimaksudnya menuai itu, menaburnya itu menabur dalam roh. Menabur dalam roh ya perbuatan roh tadi, iman tadi dulu. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Terus ketika sudah lewat ujian, sudah semuanya, datang waktunya. Jika kita tidak menjadi lemah. Tidak menjadi lemah itu artinya terus dengan konstan melakukan tadi. Dari iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan ini terus. Titiknya itu, titik beratnya di mengejar pengetahuan itu. Baru realisasi. Persis seperti tadi dikatakan saat Ibrani 10:36. Kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Tapi syaratnya jangan jemu-jemu berbuat baik. Jadi berbuat baik kadang bisa tertipu. Makanya harus ditambahin pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Boleh berhenti nggak berbuat baik? Nggak boleh. Kalau berhenti berbuat baik, berhenti beriman itu namanya. Oke, sekarang kita lanjut berikutnya ya. Ayat 6. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, dan penguasaan diri kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ini kesalehan ya. Di level tadi ketekunan, semua tekun. Kita ada dipercaya, kita punya karakter Kristus, dewasa rohani, ujian iman lewat. Semuanya janji-janji Tuhan mulai cair tuh. Nah, ini dikatakan kesalehan.
Oke, Yakobus 1 ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Buah yang matang. Ada nggak buah yang nggak matang? Ada. Ya, presisinya nggak pas. Perbuatan baik di awal tanpa pengetahuan. Buahnya nggak matang, mentah. Tapi pas ditambah pengetahuan, penguasaan diri dan lain-lain, dikatakan buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Berarti sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak kekurangan suatu apapun, jaminan Tuhan. Janji-janji Tuhan sudah cair. Dan tadi saya sudah kasih tahu. 3 level kehendak Tuhan, baik, berkenan, sempurna. Ya, ini sudah yang berkenan menuju sempurna. Kesalehan itu perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kamu menjadi sempurna. Jadi kesalehan dan sempurna itu tipis. Tipisnya bedanya nanti di ayat 7. Kasih. Kasih sebagai penggerak kesalehan itu. Ya, jadi tidak ada namanya perhitungan untung rugi sama Tuhan. Namanya kasih. Kasih itu nolong orang seneng walaupun dilupakan. Walaupun nanti orang itu ngejek kita, nyala mengerti kita, ngomong enggak penting. Yang penting kamu sudah lolos, sudah saya bantu, kamu gimana, kamu baliknya sama saya, enggak peduli. Itu kasih gitu loh. Ya, kayak Tuhan mati di kayu salib. Buat orang Kristen, tapi banyak orang Kristen justru banyak perbuatannya itu mengecewakan Tuhan. Tapi itu Tuhan tetap mau terima. Ya kan? Nah itu yang menjadi kesempurnaan itu nanti kasih. Itu yang menggerakkan semuanya itu kasih. Karena Allah adalah kasih. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, puncak daripada tadi pengenalan akan Allah itu kasih. Kasih itu udah puncaknya. Jangan ngomong kasih kalau males cari pengenalan akan Tuhan di awal-awal tadi, ujian belum lewat. Jangan ngomong kasih, jauh lah. Ya gampang nggak? Nggak gampang. Sangat tidak gampang. Itu perjuangan seumur hidup. Tuhan selalu bergeraknya Tuhan Yesus waktu di bumi. Bergeraknya dia memberikan contoh kepada kita. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Terus dia bergerak, mujizat terjadi. Ya. Dan ayat penutup Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah. Arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Wah, lebih ganas, lebih penutupnya benar-benar dahsyat. Yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Nggak bisa dagang ya sama Tuhan. Belas kasihan. Jadi jangan ngomong belas kasihan kalau dari tadi ayat yang di awal sampai terakhir step-stepnya itu kita tidak lewati dengan sungguh-sungguh. Ya. Oke, firman Tuhan ternyata. Oke, jadi begini. Ayat 8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dari awal sampai terakhir itu tujuannya cuma satu. Pengenalan akan Yesus Kristus. Dan pengenalan akan Yesus Kristus itu tujuannya mengarahkan persembahan kita supaya berkenan dan sempurna kepada Dia. Dan ujungnya adalah hak penuh masuk surga. Itu udah garis besar, tidak bisa diganggu gugat. Nggak boleh keluar dari itu. Apapun yang dilakukan harus di sana garis merahnya, ya.
Dan di sini ditulis akan berhasil. Engkau dibuatnya giat dan berhasil. Ingat gak berhasil itu apa? Yosua 1 ayat 8. Engkau berhasil dan beruntung. Beruntung itu masalah materi, berhasilnya itu masalah pengenalan Tuhan. Karena engkau melakukan persis seperti apa yang tertulis. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Engkau mengenal Tuhan Yesus. Semua perbuatanmu adalah kehendak Tuhan. Gitu ya. Dan ini ditulis, kamu akan dibuatnya. Siapa yang membuatnya? Tuhan, bukan kita. Justru daging kita itu yang menjadikan sulit. Pikiran lama kita yang menjadikan kita sulit. Kita ikut firman aja. Yang menjadikan berhasil itu Tuhan. Justru harus daging itulah. Jangan terlayani. Pikiran-pikiran lama itu harus ditongkelin semua, diganti. Dan itu kerjanya Tuhan. Ya, kita harus intim dengan Tuhan. Dari awal sampai akhir itu. Ya, jadi ini ada tanda-tanda keberhasilan adalah ditulis. Kamu akan dibuatnya menjadi giat. Ini Roh Kudus ini terus dorong kita. Kita akan jadi suka sama firman. Gak bisa berhenti tuh, semangat. Ini ciri-cirinya. Ya, akan berhasil pengenalan kepada Yesus nih. Ya, ada dorongan Roh Kudus jadi giat nih ciri-cirinya. Kita mundur lagi ayat 8a-nya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Jadi yang tadi iman, kebajikan, sampai kesalehan ada padamu berlimpah-limpah, bukan sedikit. Cuman saya tadi sudah ngomong, kebajikan keluar daripada, kebajikan keluar daripada iman. Kalau mau kebajikannya berlimpah-limpah, berarti imanmu harus berlimpah-limpah, tambahin terus. Ya kan? Tambahin apa? Tambahin pengetahuan. Nanti pengetahuan itu, pengenalan akan Tuhan, menguasai diri kita. Dan kita masuk ujian iman. Kemudian menghasilkan ketekunan. Jadi nggak bisa penguasaan diri diberikan berlimpah-limpah, nggak bisa. Harus pengetahuannya yang berlimpah-limpah menguasai diri kita. Sehingga habis penguasaan, ujian lolos, ketekunan. Baru kesalehan. Jadi nggak bisa ketekunan ditambahin dari ketekunan, nggak bisa. Kesalehan ditambahin tiba-tiba kita tambah saleh, nggak bisa. Mau lebih saleh, pengetahuan diperbanyak. Sehingga masuk iman, iman semakin membesar, menguat. Jadi yang dimaksud ayat ini berlimpah-limpah adalah di satu titik pengetahuan. Jadi kamu harus banyak-banyak pengetahuannya berlimpah-limpah. Baru itu dikatakan berhasil. Semua yang tadi dikatakan itu langsung naik tuh. Kesalehan naik, ketekunan naik. Gitu ya, kebajikannya naik jadi kesalehan. Penguasaan diri lebih naik lagi. Semuanya naik. Mesti tahu titik beratnya di mana? Pengetahuan. Mengejar pengenalan akan Tuhan. Dan itu semua adalah berbicara minyak cadangan. Gak ada minyak cadangan, gadis bodoh, tertinggal, gak rapture atau gak masuk surga. Nah, ini adalah penutup. Dan semuanya pengenalan akan Tuhan, ujungnya di ayat 11, memasuki kerajaan kekal. Ada jalan lain? Gak ada. Oke, ini penutup, jadi gak ada sesi 2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.